Selamat datang di Sehari Cuan. Di hari ke-109 kita spill pendapatan dari affiliate tanpa iklan sama sekali, dan sudah jalan hampir 6 bulan kita melakukan affiliate yang postingnya tanpa ada libur sama sekali. Jadi di sini aku bakal spill berapa pendapatanku dari affiliate, dan ini adalah gambaran untuk kalian ketika kalian melakukan affiliate setelah jalan 6 bulan. Tentunya sekali lagi ya, tanpa iklan, bikin videonya pakai HP, editnya pakai HP, dan juga jadwalinya bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Nah, ini adalah gambaran pastinya. Kita bakal spill di hari ke-109 ini kita dapat berapa dari affiliate ya. Dan sekali lagi semuanya dilakukan pakai HP. Tujuan channel ini cuma satu, spill pendapatanku dari affiliate saja. Jadi ini bukan pendapatan utama ya, pendapatan sampingan dari affiliate. Biar kalian yang tadinya pengen, wah enak nih kalau affiliate ada waktu luang, bisa seperti itu. Atau kalian yang belum kerja, jadi kalian punya niat, wah coba deh affiliate, mana tahu bisa dapat uang dari sini sambil tunggu kerjaan baru. Nah, ini gambarannya juga kalau sudah dijalani 6 bulan tanpa ada absen upload video sama sekali. Kita mulai dari pendapatan Shopee ya. Untuk tanggal ini hari ke-109 itu adalah tanggal 18 Januari ya. Kita bakal spill langsung berapa pendapatannya. Di validasinya tanggal 18 Januari itu mendapatkan sekitar Rp54.461 ya. Dapatnya Rp54.461 atau kita bulatin ke 55.000 ya. Kita bulatin ke 55.000. Kemudian Shopee kedua, jadi ada 3 akun ya. Shopee-nya 2, TikTok-nya 1. Untuk Shopee kedua, kita coba cek dulu ke bagian Shopee affiliate. Jadi baru kubuka juga ya. Jadi 3 hari ini nggak ada video baru karena kena rasa males ya. Sayangnya video seperti ini nggak bisa ditabung karena terlalu dekat jarak waktunya kemarin. Jadi ya dikasih jarak 3 hari. Santai-santai dulu, baru bikin lagi kalau ada mood. Nah, ini dia tanggal 18 Januari. Untuk tanggal 18 Januari, pendapatannya adalah Rp290.963. Kita tambahin ya, 55 ditambah 290, hasilnya adalah Rp345.000 dari Shopee saja. Kemudian dari TikTok ya, kita coba cek TikTok. Masuk ke TikTok. Kenapa TikToknya 1? Karena videonya cuma 1, jadi ku sebar kemana-mana. Kalau misalnya bikin 2 TikTok, aku harus punya 2 versi video yang beda. Nah, untuk TikTok, mulai hari ini beda lagi ya aturan TikTok ya. Makanya aku bilang kalau bikin video yang aman-aman aja. Jadi walaupun ada perbedaan, perubahan peraturan, tetap tenang ya. Nggak ngerasa kayak, wah kacau nih, wah mampus nih, nggak ada gitu-gitu. Santai aja jadinya. Karena bikin videonya di jalur yang tepat. Untuk tanggal 18 Januari pendapatannya Rp49.120. Kita bulatin 500.000. Jadi 500.000 ditambah 345.000 hasilnya adalah 845.000 dari Shopee dan juga TikTok secara bersih yang kalian dapatkan kalau kalian melakukan affiliate selama 6 bulan. Ini hasil nyatanya, hasil yang bakal masuk ke rekening kalian. Jadi ada hasilnya kalau kalian melakukan affiliate dan upload video secara rutin setiap hari tanpa ada libur ya, tanpa ada libur sama sekali. Untuk sampel yang datang sebenarnya banyak, tapi aku lupa ya. Aku lupa. Apa yang deket sini ya, yang ku ingat ya. Aku lupa, sampel yang datang aku lupa. Lupa, karena aku libur 3 hari. Bener-bener libur dari dunia perkontenan. Bener-bener nggak megang iPad, nggak megang laptop. Makanya laptopku masih mati. Bener-bener nggak ngapa-ngapain selama 3 hari. Kenapa? Kena rasa males. Ini semua orang kena ya. Makanya stok konten itu harus ada. Selain YouTube ini, semuanya masih aman. Terschedule atau terjadwal termasuk Shopee. Setiap subuh dan tahajud aku selalu upload. Tapi yang ini harus melakukannya kurang lebih 2 jam per hari. Dan itu ya kena rasa malas. Aku mau libur 3 hari. Jadi nggak kepegang. Itulah kenapa 3 hari kemarin gak ada
upload sama sekali. Ya, alasan yang wajar banget bagi orang pemalas. Makanya aku bilang bikin stok konten banyak, jadi ketika rasa malasnya datang, ketika kalian males mau ngapa-ngapain, kalian masih aman sepertiku. TikTok aman, Shopee aman, YouTube aman, kecuali yang satu ini nggak aman ya. Nah, kita langsung masuk aja ke pertanyaan, tapi aku lupa ada sampai mana, aku pause dulu videonya. Mana pause-nya? Oke, lanjut ya. Ternyata 5 hari yang lalu baru ketemu, scrollnya jauh banget. Dari Raga Kurnia E6J. Sumbelnya bikin lebih menarik bang, biar makin banyak orang yang klik, terus bisa belajar dan bertumbuh juga. Kayaknya ini yang terakhir ya. Iya, udah aku coba ya untuk yang baru ini. Aku juga pakai Canva ya. Jadi ini kayaknya ini dulu ya untuk thumbnailnya, karena setelah pakai thumbnail ini view-nya naik ke 100-an gara-gara thumbnail yang baru ini. Tapi nanti kalau misalnya ada perubahan, ada keinginan untuk ubah thumbnail, bakal ku coba lebih CEO lagi di YouTube-nya. Lanjut dari Prayuda88, Bang mau tanya dong, misal di TikTok jualan affiliate pakai keranjang kuning tapi live-nya gaming boleh nggak? Bedain akun aja, nggak masalah kan? Oh ya, akun yang baru per hari ini, per tanggal 26, bagi kalian yang mau mulai siapin NPWP ya. Lanjut ya, 2 akun aja nggak masalah. Bedain akun gaming sama akun jualan. Kenapa? Karena gaming ada misi khusus gaming. Sedangkan jualan itu keranjang kuning, bedanya di sana, bedain aja akunnya. Lanjut, kenapa dibedain? Biar algoritmanya berjalan, akun kalian kebaca itu kategorinya apa. Nah, udah kejawab semua ya. Jawab ya lagi dari Zero Point ID. Halo bang, izin tanya, kalau YouTube affiliate itu daftarnya bagaimana dan syaratnya apa aja? Soalnya saya cek di banyak video tutorial, syaratnya harus 10.000 follower dulu. Dan pas lihat video YouTube abang, itu followernya baru 3,2k, tapi kok bisa gabung YouTube affiliate? Ini juga sudah bisa dapat partner YouTube. Bukan cuman yang si Reviewholic, itu akun yang jarang ku pakai ya. Sebenarnya udah bagus akun itu, tapi jarang banget aku pakai akun itu. Akun Reviewholic YouTube sama akun review sehari cuan ini sama-sama sudah menghasilkan per bulannya. Tapi bedanya untuk Reviewholic itu yang 3.000 follower itu sudah di atas, pokoknya tiap bulan cair aja ya. Sedangkan yang ini baru 200.000. Nah, aku nggak akan spill lebih lanjut dari itu. Nanti tujuan dari channel melenceng. Syaratnya apa? Biar bisa tidak mengikuti syarat YouTube, harus 10.000 follower, subscriber, jam tayang 3.000 jam tayang, atau jam tayang shortnya harus 10 juta dalam 3 bulan. Gimana caranya? Ya gampang, affiliate-nya naikin omset per bulannya dalam 3 bulan berturut-turut di atas 100 juta. Kenapa harus di atas 100 juta? Karena itu syarat mutlak dari agensi. Kalau affiliate-nya, mau itu Shopee, mau itu TikTok, sudah di atas 100 juta, silahkan ajuin YouTube partner walaupun kalian belum punya YouTube. Oke, nah itu yang kulakukan di Sehari Cuan. Sehari Cuan ini belum ada ketika aku minta, Kak, aku punya TikTok nih, omsetnya sudah di atas 100 juta. Bisa nggak ya aku punya YouTube yang bisa ngejual YouTube affiliate? Bisa, ya udah aku bikin dulu ya YouTube-nya. Nah, inilah Sehari Cuan. Jadi kalau kalian punya omset 100 juta 3 bulan berturut-turut dari affiliate apapun, mau itu TikTok, Shopee, Lazada, kalian bisa minta karpet merah menuju YouTube partner. Gak perlu repot-repot harus ngemis subscriber untuk YouTube, gak perlu lagi pakai RDP untuk jam tayang, gak perlu begituan. Cukup omset 100 juta per bulan, 3 bulan berturut-turut aja, itu mudah. Oke, nanti bisa semua. Kayak ini hari ini udah 400.000 per bulannya untuk Sehari Cuan, tapi ya kecil banget untuk sebuah YouTube. Lanjut ya, itu udah jalan 3 bulan lebih, tahu ini 3 bulan lebih itu hasilnya baru 400.000. Kalau YouTube memang sesulit itu ya dibanding affiliate, makanya aku nggak pernah saranin untuk awal-awal. Lanjut ya. Dari Daniel Uzer Kedun IDR, sulit ya Allah.
Versus tanpa iklan apa maksudnya? Maksudnya nggak pakai iklan, nanti hasil kalian seperti ini. Kalau dijalankan 6 bulan, dan 6 bulan itu kalian harus upload setiap hari. Nah, kalau diiklanin gimana? Diiklanin kayaknya lebih gacor. Kenapa nggak aku iklanin? Karena menurutku udah belasan juta. Kalau kita coba iklan, dan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita yang ku bilang tadi makin gacor, ternyata makin turun, kan kacau. Udah belasan juta per akun ya, akun TikToknya dicoba-coba sayang banget, kecuali dia turun drastis baru kita coba. Lanjut dari Iki Lakone Channel. Bang, itu video di Shopee 1 sama 2 videonya sama nggak bang? Secara umum sama, cuman untuk ini jangan diikutin ya, karena Shopee pertamanya hancur ya. Omsetnya turun 50%, jangan dilakuin. Jadi videonya sama ya. Videonya sama, wah contohnya di sini ya, di HP ini. Jadi videonya sama, itu cuman ku potong-potong. Shopee kedua kan sudah dapat golden ticket. Shopee kedua itu videonya sama persis, tidak ada yang diubah dengan apa yang ada di TikTok. Nah, itu videonya ku potong-potong karena durasi rata-rata videonya adalah 90 detik. Jadi ku potong-potong aja, ku jadiin sekitar 30 sampai 40 detik. Kemudian ku gabungin ke CapCut, pakai template CapCut yang ada di CapCut itu loh, template. Kalau kalian pernah lihat JJ gitu-gitu, itu ku pakai lagi, ku upload ulang ke Shopee pertama. Hasilnya parah, jangan diikutin cara seperti itu. Oke, videonya sama, videonya sama tapi dipotong-potong. Lanjut ya, dari Alex Morins 37. Wow, barang yang lumayan juga ya yang di-affiliatein. Iya, karena punyaku kategori affiliate-nya Red Ocean ya, Red Ocean. Kalau Blue Ocean juga nggak masalah. Jangan mikirin, wah ternyata dia barangnya mahal-mahal, pantes. Nggak gitu cara pola pikirnya. Barang mahal punya pasarnya sendiri, barang murah punya pasarnya sendiri. Mana yang lebih bagus? Keduanya sama-sama bagus, tergantung kalian suka main di mana. Pasar yang mahal itu sangat sedikit yang mencari, apalagi orangnya punya karakter. Karakternya biasa orangnya ketika mau spend uang banyak atau keluar uang banyak, mereka akan cari referensi dulu, baru memutuskan untuk membeli. Tapi kalau kita main di barang murah, untuk hal seperti itu jarang terjadi. Misalnya kalian jual handuk 30.000, apakah orang akan berpikir mencari spesifikasi, mencari handuk dengan harga yang sama dibandingkan antara satu dan lain? Kemungkinan besar enggak. Kalau barang mahal gimana? Kemungkinan besar akan terjadi. Makanya kalau beli HP yang 3 juta aja, kalian pasti nyari di YouTube, David Gadgetin, ataupun dari Jagat Review. Kalian bakal bandingin antara barang mahal 1, barang mahal 2. Tapi kalau barang murah, hal itu nggak kejadian. Dan untuk pasarnya juga beda. Barang mahal itu pembelinya dikit banget. Barang murah itu pembelinya banyak banget. Jadi jangan gara-gara hal seperti itu, punyaku mahal, kalian punya barang murah, kalian merasa kayak, wah nggak bisa nih. Nggak gitu. Beda pasar, caranya sama. Tetap konsisten aja. Lanjut ya. Dari Mamang Hani 123. Cara agar golden tick di Shopee, Kak. Oke, sekali lagi ya. Yang pertama itu adalah kalian harus, aku lupa kemarin ngomong apa, tapi ini ya, secara umum sebenarnya udah ada, cuman kan kalian bingung, kuantitatif, skor kualitatif, jumlah pesanan. Nah, jumlah pesanan harus di atas 10 per hari. Ini harus dan wajib 10 per hari. Kalau sudah, pastikan videonya ada kalian di dalamnya, tidak diganti orang lain. Ini yang kedua, videonya harus ada kalian. Mau itu 3 detik sampai 10 detik sepertiku nggak masalah, yang penting kelihatan. Itu syaratnya. Kemudian kalian harus ngomong atau harus ada promosinya di dalam itu. Jangan video dengan jedak-jeduk. Jangan video yang cuman ada lagu. Tapi harus ada suaranya, harus ada muka kalian beberapa detik. Nah, itu udah bisa. Kemudian tunjukin cara penggunaan barang. Apapun yang kalian promosiin. Misalnya ya ini, apa yang ada di tanganku ya, yang deket tadi. Ya sudah, kalian tunjukin hidupnya gimana, kemudian kalian bilang aja, tekan 2 kali dia turbo, udah kayak gitu. Tunjukin gini, bukan berarti harus di kasur dicoba begini, bukan. Tunjukin aja seperti ini udah bisa banget, itu sebagai try on.
Kalau pakaian gimana? Ya harus nunjukin pakaiannya dengan cara dipakai ya. Kalau misalnya busana harus dipakai atau dipegang begini, tapi diliatin bagian belakang bisa. Itu kemarin ada yang golden tick cuman gara-gara itu aja. Yang keempat, videonya harus menarik. Menarik itu gimana? Maksudnya jangan burem. Nah, itu aja. Cara paling gampang. Nah, kalau sudah itu semua, pesanannya sudah di atas 10, ada muka kalian, kalian promosi. Promosi ini ingat ya, kalian ngomong bukan cuman lagu aja videonya. Ngomong, bilang, guys, ini lagi promo. Yang terakhir bilang, klik keranjang di bawah, itu wajib. Kalau aku pribadi wajib ya, dari aku. Karena itu adalah promo. Kita mempromosikan barang, jadi di situ dia promonya. Pertama, 3 detik pertama bilang kata yang menarik perhatian orang. Yang terakhir, ajak orang untuk mengarahkan orang ke keranjang kiri. Nah, setelah itu apa? Videonya jangan burik. Itu aja. Gimana? Edit pakai CapCut. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan, belum golden tick, silakan daftar agensi. Agensi minta bantu untuk golden tick, pasti cepet. Pasanganku 1 bulan gabung agensi udah golden tick. Sebenarnya nggak nyampe 1 bulan ya. Kemarin dia nonton video ini, katanya bukan 1 bulan, 3 minggu ya sudah. 3 minggu itu dia golden ticket setelah gabung agensi. Karena sebelumnya dia sudah melakukan hal-hal yang dibilang tadi. Kemudian dapat golden tick, dia jadi. 3 minggu, cepet ya. Lanjut ya. Itu lebih mudah ya daripada baca kualitatif, kuantitatif, jumlah pesanan, skor influencer, itu pasti pusing. Itu doang cara mengartikannya seperti yang ku bilang tadi. Lanjut ya, dari buka Magic Chess. Ini lebih real, semoga semakin gacor, amin. Dari Playtime, Bang, aku mau jadiin KTP ku jadi NPWP untuk jadi affiliate Shopee. Apa kita harus lapor pajak tiap tahunnya? Jujur aku masih sakit hati sama pajak, sama Kortek. 1 hari aku ngerjain Kortek hanya untuk Shopee. Sayangnya kalian harus wajib punya NPWP, mau itu Shopee atau TikTok untuk minggu depan per Februari. Silahkan daftar, bukan cuma untuk affiliate Shopee tapi TikTok. Apakah kita harus lapor? Lapor. Apakah kita harus bayar? Enggak. Kita nggak bayar, kita cuma lapor. Apakah lapor itu sulit? Jujur sakit hati. Rasanya kalau ada orang pajak di depan pengen caci maki. Itu yang kurasain 1 hari full. Aku harus bayar selisih terlalu besar dibanding orang lain. Setelah aku hitung-hitung ada yang salah. Belajar lagi cara ngisi Korteknya. Wah pusing, kalau nggak ada jasa memang bingungnya kebangetan. 1 hari full cuman untuk ngisi biar selisihnya itu sangat sedikit. Ya nggak mungkin nol sih punyaku ya. Kalian bisa lihat aja pendapatanku 20 juta per bulan baru dari Shopee. Gimana bisa nol? Nggak mungkin nol. Lanjut ya. Kalau nol berarti aku bermain curang. Ya, lanjut. Jadi NPWP siapin mulai sekarang. Bukan cuman affiliate Shopee. Lazada, TikTok, Shopee. Semuanya pakai NPWP karena sudah dikejar orang pajak. Lanjut ya. Bang, cara naikin follower Shopee affiliate gimana? Kalau beli follower Shopee ngaruh ke algoritma nggak? Nggak perlu beli. Alasannya sederhana. Shopee bukan TikTok. Shopee itu tempat jual beli. Kalau TikTok sosial media. Orang bakal lihat branding kalian di TikTok bukan di Shopee. Jadi banyakin follower di TikTok biar dapat endorsan. Banyakin video di Shopee sama aja sih, tapi nanti pasti di TikTok dulu yang ditanya. Follower TikTok berapa? Pasti dapatnya di sana. Lebih banyak endorsan dari TikTok daripada Shopee. Shopee itu hanya di situ-situ aja. Kalau kalian levelnya belum sampai level yang dihubungi secara pribadi sama brand. Kalau sudah TikToknya besar, Shopee nggak perlu ya. Shopee nggak ada orang yang bakal lihat profile Shopee kalian. Mereka hanya melihat video kalian. Kecuali TikTok. TikTok bakal lihat profile kalian. Pasti itu. Pasti kejadian. Karena beda arahnya. Yang satu jual beli, yang satu sosial media. Tempat nge-branding, personal branding mana? Atau menjual diri ke brand di mana? Ya di TikTok. Ya, di TikTok. Lanjut. Dari Kandes US, editor salah screenshot kocak tahun corona. Oh iya kah? Hari ke 103 ya. Sorry ya kalau misalnya salah screenshot ya. Lanjut, Aushik 1915.
Sudah ditonton full Bang, terima kasih, sama-sama. Kemudian dari AI630, akun affiliate Bang, akun affiliate udah setahun, gimana cara cuan? Sehari 100 sampai 500 ribu, banyak caranya, tapi aku nggak tahu ini salahnya di mana ya, kalau nggak kasih tahu akunnya apa. Yang pertama kontennya, menarik apa enggak, 3 detik pertama, 3 detik terakhir harus ada hook. Harus ada hooknya, hook itu apa? Ya cari sendiri ya, kalau mau lebih jelas. Yang jelas adalah 3 detik pertama video harus bikin orang stay atau nonton kalian. 3 detik terakhir ketika mereka udah stay, mereka tonton. Gara-gara yang 3 detik awal ini dia tetap bertahan nonton sampai akhir, kalian harus ngarahin di detik terakhir untuk klik keranjang. Itu caranya. Kemungkinan videonya nggak ada seperti itu, atau video cuma ngomong-ngomong aja. Kedua, terlalu soft selling bisa juga, harus masukin hard selling kalau produknya memang perlu di hard sellingin. Keempat, mungkin kuantitas atau jumlah video perharinya itu tidak sebanyak orang yang 1 tahun dapatnya 500 sampai 400 ribu, itu bisa jadi. Kelima, FYP-nya nggak dijaga. Keenam, banyak ya sebenarnya, jadi aku nggak tahu nih yang mana, tapi ya disitulah konsistensinya nggak dijaga. Hari ini 1, besok 10, besok 0, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi harus stabil, kayak aku pribadi 6, 6, 6, 6, 6, kadang ya 7, 6, 7 kayak gitu. Jadi itu yang dijaga. Kemungkinan insya Allah nanti naik drastis kalau konsisten. Ingat, konsistennya dulu yang dilihat. Lanjut ya. Bang bisa beri contoh videonya dari Muhammad Firkon. Bang bisa beri contoh videonya kah? Satu aja, jangan yang di TikTok atau Shopee. Kayaknya itu udah lengkap ya, tinggal kalian lihat aja. Reviewholic itu potongan video, jadi aku ambil misal gini, 3 detik aku ubah angle-nya, 3 detik aku ubah lagi angle-nya, kemudian aku tempel semuanya ke dalam satu di CapCut, aku gabungin semua video, baru aku voice over. Udah gitu aja, cara gampang. Cuman kenapa kelihatan rapi? Karena semuanya sudah tersusun, semuanya sudah terlatih. 6 bulan itu bikin videonya 6 per hari. Jadi kurang lebih 1000 video. 1000 video mengulangi kegiatan yang sama, pasti videonya makin bagus seperti punyaku. Lakuin aja, pelan-pelan. Pelan-pelan tapi konsisten ya, bukan pelan-pelan hari ini 1, enggak. Hari ini 3, pelan, besok 3, pelan. Bulan depan dengan pelan kalian bisa dapat 4-5 video per hari. Kayak gitu pelannya. Pelan tapi maju, bukan pelan tapi majunya pelan banget, enggak. Santai orangnya, santai, kelihatan pelan, kerjain tapi jadi, apa ya, bukan pelan ya, santai ya, kelihatan santai. Oke, lanjut ya. Dari 97 Alvinsyah, Bang boleh spill nama akun affiliate-nya? Reviewholic ya, yang ini. Aduh, mana nih? GMV kontribusi 0. Reviewholic ya. Tuh. Tuh lihat tuh sepatu. Kenapa ada 3 sepatu? Karena diminta sama brandnya. Bisa nggak ya sebelum Januari upload 5 video? Nah, itu dia. Padahal ini udah tanggal 20-an. Jadi terpaksa 5 hari berturut-turut. Namanya juga ini ya, nggak ada masalah gitu ke kita. Ya udah, nggak masalah juga kalau dia minta 5 hari berturut-turut. Jadi dilakuin aja. Jangan mempersulit sesuatu yang tidak sulit. Itu cara gampang untuk berteman sama seller. Lanjut. Dari ini dari Domfit Pabuaran. Oh, udah dijawab dia. Oh, nggak usah dijawab lagi Bang, sudah dijawab. Lanjut lagi dari Mafridoh. Wah, pengen banget buat akun affiliate TikTok, ajarin Bang, masih bingung mulai awal untuk produknya. Pakai produk terlaris, apa yang ada di rumah juga bisa. Kontennya harus 3-5 per hari, konsisten, tidak pernah dikurangi. Jangan terlalu lebih banyak dari hari kemarin, pelan-pelan ya. Kemudian aku nggak akan ngajar dari awal, kalian bisa belajar dari manapun. Semua yang ada di YouTube, semua yang ada di TikTok, cara daftar 2002 TikTok affiliate 2026, semuanya benar sampai hari ini. Jadi lakuin aja dulu yang seperti itu. Kalau misal sudah dilakuin, ada masalah baru tanya. Aku nggak akan ngajar dari awal banget, itu terlalu banyak makan waktu.
produknya apa yang ada di rumah selama itu masih layak untuk promosikan. Dan harus berpikirnya adalah produk tersebut, kalau kalian sebagai pembeli, apakah kalian akan ada keinginan untuk beli produk itu. Misalnya apa? Gayung. Gayung mau beli nggak orang? Pasti beli. Ya udah, gayung lihat di rumah. Gayung di rumah itu masih layak untuk dimasukin, dipromosikan nggak? Maksudnya gini, masih bagus nggak kalau di depan, di kamerain, di videoin? Kalau nggak ya udah skip, ganti apa? Ganti yang kelihatan masih bagus dan barangnya ada di TikTok dan Shopee. Itu caranya. Lanjut ya. Dari Domfit Pabuaran lagi, ikuti tips sendal bang, mumpung masih sepi. Ya, nggak apa-apa. Semoga si abang sehat selalu. By the way, saya tunggu dari semalam, akhirnya upload juga. ini 4 hari yang lalu ya komentarnya ya. Padahal setelah itu kita libur 3 hari. Penyakit capek, penyakit males, penyakit pengen berhenti ngapain, itu semua orang ada. Jadi kalian harus schedule semua kegiatan affiliate kalian jauh-jauh hari sepertiku. Itu aman banget ya. Laptopnya tuh masih tutup sampai sekarang ya. Lanjut ya. Dari Tukang Maido, sehari cuan, mantap, makasih ya. Kemudian dari Prihartomo Adi Mas Putro 1944, Bang mau nanya, bolehkah satu video dipakai untuk produk yang sama, tapi untuk beberapa toko yang beda, misal video sepatu merek DOS, link produknya dipakai untuk toko A, B, C, D, E, F, dan seterusnya, atau hanya satu toko saja? Beda toko, beda video, meski barang sama. Satu produk dari satu toko, boleh banyak video, tapi hanya untuk satu toko saja, atau satu produk bisa untuk banyak video dengan video yang sama atau beda, atau gimana dari pengalaman? 2. Video yang 6 per hari itu untuk 6 produk, apa bebas? Yang penting 6 video berbeda. 3. Apakah video yang di-upload ada setelannya, setting atau upload udah gitu aja? Terima kasih jawabannya. Kemudian ada Nani Sumarni juga nih, Kak mau nanya kenapa kadang susah upload video di Shopee ya, kadang gagal juga. Oke, jawabannya yang pertama benar. Tapi lihat dulu ya, ada akad ini. Oke, kalau ini barang sampel, maka selesaikan dulu akad kalian dengan seller. Akad itu apa? Perjanjian, dalam Islam namanya akad. Nah, kalau dilanggar dosanya besar. Jadi kalau misalnya kalian bilang dia nawarin, misal cukur janggut nih, bikin 5 video, maka 5 video pertama adalah toko dia. Kalau akadnya sudah selesai sampai di situ, kalian bebas. Ini barang mau untuk si toko A, B, C, D, E, F boleh, tapi dengan video yang berbeda-beda. Walau ini dari toko yang ngasih sampel, oke? Asal akadnya diselesaikan dulu, dosanya besar tahu. Perjanjian itu dosanya besar di Islam. Nah, kalau sudah bebas kayak gitu dia. Per toko per video. Nah, kemudian yang kedua, video yang 6 per hari itu untuk 6 produk apa bebas, yang penting 6 video berbeda selama masih satu kategori atau kategorinya masih berkaitan dengan kategori akun kalian. Jadi jangan yang misalnya dari perabotan kalian ke kendaraan, itu jauh banget itu. Jauh banget. Misalnya yang ada mesin-mesinnya dikit, kalian gadget sepertiku, kalian pindah ke ini perumahan, tapi kalian ambilnya yang beginian, itu bisa kayak gini, itu masih masuk ke motor. Bisa kah? Bisa, tapi sesekali aja, jangan terus-terusan. Kecuali mau pelan-pelan besarin kategori akun kalian, nggak masalah. Apakah harus 6 produk yang beda untuk dalam satu hari? Jawabannya tidak. Kembali ke yang pertama tadi, kalau cuma punya satu barang, maka satu barang ini harus satu hari itu 6 video, maka 6 video itu beda-beda toko, nggak masalah. Bukan berarti 6 video harus 6 produk beda, nggak masalah. 6 video, satu produk tapi beda toko, itu aman banget. Udah kita tes sama-sama kok di akun Romi Setiawan 1403. Kemudian apakah ada setelannya? Misalnya setting apakah ada setelan? Jawabannya nggak ada sama sekali. Cuman 1080 basic ya, 1080 60 fps di CapCut, kemudian ya sudah upload aja. Untuk hashtagnya gimana? Hashtag aku pakai prompt dari ChatGPT, deskripsi pakai prompt dari ChatGPT. Udah itu aja, nggak ada di setting apa-apa. Lanjut, ini terakhir kayaknya ya. Oh iya, ini dari Nur ya.
Kenapa kadang susah upload video di Shopee ya? Itu jaringan, jaringan aku sering coba. Kadang kalau telat gitu ya. Ini jarang banget tapi ya, kalau siang itu jaringannya sakit hati itu. Kadang gagal, kadang stuck gitu. Gara-gara jaringannya terlalu lelet masukinnya. Terus HP juga ngaruh ya. Antara ini iPhone sama HP Xiaomi ku, aku tiap subuh itu pakai ini untuk upload Shopee video. Ini lancar selancar-lancarnya. Nah, di iPhone itu gagal mulu. Jadi aku sekarang uploadnya pakai ini. Makanya kalau Shopee kedua aku pasti langsung dari sini aja lihatnya. Karena nggak tahu kenapa Xiaomi itu lebih cepat upload ya. Aku nggak tahu ini HP ku aja yang salah kayaknya. Makanya kalau nggak jaringan ya, tapi lebih ke jaringan sih, jaringannya aja. Nggak ada urusan sama HP kayaknya. Cuman HP ini nggak tahu, memang kayak gitulah pokoknya. Aku juga ngerasain kalau telat itu, tapi jarang banget ya, jarang. Biasanya stuck 8%, stuck di 70%, stuck di 86%. Nah, itu udah biasa. Kalau kayak gitu udah ku tunggu 5 menit, aku keluar dulu dari Shopee, ku masuk lagi, ku tunggu sampai uploadnya selesai, baru upload video berikutnya. Lanjut ya, terakhir ya. Ini emangnya kenapa bang kalau backgroundnya pintu? Beberapa kali dengar abang bilang di video, tapi saya masih belum ngerti maksudnya. Alasannya dibaliknya apa bang? Udah dijawab nih sama Prayuda, bantu jawab. Itu bisa dengan mudah di skip penonton. Dan kalau sekali di skip banyak penonton, Shopee males buat rekomendasiin video kita lagi. Nah, bener banget ya. 1 orang nge-skip, 2 orang nge-skip, 3 orang nge-skip, maka algoritma akan bilang video kalian tidak layak untuk disarankan ke orang lain. Makanya kalian harus cari tempat yang benar-benar menarik. Lihat, kalian pasti sadar dari tadi itu gantungan celana bajuku, jadi nggak menarik videonya. Tapi sayang banget, aku harus ambilnya dari sini karena pakai cahaya alami. Harusnya gini kan, kalau begini kan kelihatan kayak profesional ya, kayak wah iya nih boleh didengar nih orang karena barangnya banyak, pasti dari affiliate-nya pasti banyak juga nih. Nah kayak gitu, itu yang harus kalian pertahankan. Pertama, tampilan itu perlu, tampilan, gaya rambut, gaya berpakaian, itu semua ngaruhin sama orang untuk memutuskan dia beli barang dari video kita atau tidak. Dan pastinya cara ngomong ya, cara ngomong juga. Hooknya penting juga. Pokoknya jangan sampai yang aneh-aneh. Jangan begini lah. Aneh banget nih. Banyak yang begini. Terus ada yang begini. Ngapain bagian atas diliatin gitu? Yang pas-pas aja. Kalau masih bingung caranya, coba cari di YouTube cara tag video affiliate yang benar gitu. Nanti ketemu kok yang benarnya gimana. Nah, itu aja untuk hari ini. 32 menit lagi ya Allah. Mungkin hari ini ada dua video, dan ini videonya kita selesaikan sampai di sini. Semoga 32 menit ini ada manfaatnya untuk kalian ya. Sekali lagi minta maaf 33 menit nanti akhirnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya lagi, nanti ku jawab ya. Rasa malasnya udah hilang, liburku udah selesai, jadi ya videonya tetap jalan seperti biasa. Peraturan baru harus ada NPWP per Februari untuk TikTok. Nggak masalah sama sekali, jangan mikir karena pastinya pajak kita udah dipotong sama TikTok. Kita tinggal lapor aja ke Cortex ya. Semoga Cortex lebih bagus lagi ke depannya. Kita sudahi di sini, kita bakal lanjut ke 110.